Jika kita membahas mengenai dampak negatif akibat dari globalisasi, pasti nggak akan ada habisnya. Mulai dari ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, perubahan budaya, meningkatnya migrasi, hingga berbagai masalah kesehatan yang muncul di setiap sudut belahan dunia. Nah, di sini aku Meila Ramanda dan kelompokku akan menjelaskan mengenai masalah kesehatan yang muncul akibat dari globalisasi. Era globalisasi menjadi pemicu mobilitas penyakit baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini disebabkan oleh peningkatan frekuensi dan jumlah perjalanan antar negara ditambah dengan peningkatan risiko masalah kesehatan. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap negara kita mengingat Indonesia merupakan negara dengan kepulauan sebanyak 17.504 pulau. Indonesia juga mempunyai posisi yang strategis sebagai lalu lintas dan perdagangan internasional. Hal ini mempercepat mobilitas penyakit di Indonesia. Kemunculan berbagai macam penyakit ini berkaitan dengan gaya hidup, mobilitas penduduk, perkembangan teknologi, serta kepadatan habitat di Indonesia. Permasalahan kesehatan di dunia terdiri dari penyakit menular dan tidak menular. Di antara dua jenis penyakit tersebut, yang memiliki risiko paling tinggi kematiannya adalah penyakit menular. Penyakit menular menjadi permasalahan kesehatan dengan tingkat terjangkit paling tinggi di dunia, terutama pada tahun 2020. Every year, more than 6 million children die before their 5th birthday, the majority by preventable causes. Rates of asthma are increasing among the young and the old. And a virus like H1N1 can spread from San Diego to Shanghai in only a matter of days. Di sini aku Diayuan ini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penyakit menular dengan tingkat kematian tertinggi di Indonesia. Yang pertama adalah virus corona 2019. Di Indonesia sendiri virus ini membunuh sebanyak 161.902.000 jiwa. Dari tahun 2019 hingga 2023, hal tersebut menjadikan virus ini penyakit menular dengan kematian tercepat dalam 4 tahun. COVID-19 merupakan contoh pandemi yang dideteksi pertama kali di Cina pada akhir 2019 dan secara cepat meluas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Yang kedua adalah penyakit menular seksual yang terdiri dari sifilis, gonore, chlamydia, dan dengan tingkat kematian tertinggi adalah HIV/AIDS. Kematian akibat HIV/AIDS menembus angka 1 juta jiwa dalam 1 tahun dicatat oleh BNN. Sepanjang 2022 saja terdapat 52.955 kasus infeksi HIV/AIDS. Selain itu, penyakit menular di Indonesia terdiri dari infeksi saluran pernapasan dan IPAS, diare, demam berdarah, cacingan, dan yang terakhir adalah tuberkulosis. Nah, yang aku jelasin barusan adalah sebagian kecil dari penyakit menular dan hanya penyakit menular yang sering terjadi di Indonesia. Masih banyak penyakit menular yang tidak dapat aku jelasin secara spesifik di video ini. Baik, aku Azirawati akan melanjutkan penjelasan dari rekanku sebelumnya, yaitu mengenai penyakit tidak menular di Indonesia yang muncul semenjak masuknya era globalisasi saat ini. Yang pertama adalah penyakit kardiovaskular. Penyakit ini berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, serta obesitas. Hal ini mengakibatkan munculnya penyakit mulai dari serangan jantung, stroke, gangguan pada arteri, dan berbagai penyakit kardiovaskular lainnya. Kemudian yang kedua adalah berbagai jenis kanker yang diidap oleh masyarakat di dunia, terutama Indonesia, mulai dari kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan berbagai jenis kanker lainnya yang menyerang organ tubuh penting yang terdapat pada tubuh manusia.
Dan yang terakhir, serta yang paling mengerikan, adalah diabetes tipe 1 dan tipe 2, keduanya sama-sama berbahaya bagi pengidapnya. Dikarenakan penyakit ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh peningkatan gula darah dari masalah sekrelis insulin. Penyakit ini dikatakan mengerikan karena dapat menyebabkan komplikasi secara bertahap. Contohnya adalah infeksi kaki berat yang berujung dapat diamputasi. Non-communicable diseases like cancer and diabetes are the world's biggest killers. In 1990, 3 of the top 7 global causes of death were NCDs. In 2015, it was 6 out of 7. This is in part because global life expectancy and standards of living are on the rise. Cancer now kills about 450,000 people annually, but by 2030, that rate is projected to climb to almost 1 million people each year. Selanjutnya saya, Aldo Pratama, yang akan menjelaskan penyebab masalah kesehatan di era globalisasi ini. Permasalahan kesehatan seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya tidak jauh dari dampak negatif akibat pemanasan global. Kita ketahui, pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang sangat ekstrim yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Dampaknya adalah sinar UV menembus atmosfer bumi yang bersifat pada banyaknya pengidap masalah kanker kulit atau penyakit kulit lainnya. Kemudian, kabut asap dan wabah penyakit menular juga menjadi dampak dari pemanasan global. Yang kedua adalah konsumsi makanan yang tidak sehat, penggunaan pengawet, penyedap, rasa minuman beralkohol, dan bahan kimia lain yang dapat dalam kosmetik, makanan, dan minuman sehari-hari yang sudah membudidaya di dunia. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai permasalahan kesehatan yang muncul akibat dari proses globalisasi. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kita sebagai makhluk sosial harus selektif dalam menghadapi perkembangan globalisasi saat ini, terutama terhadap permasalahan kesehatan, karena kesehatan merupakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Thank you.